sudah divaksin dan sudah melalui proses PCR, mungkin untuk lebih luasa maskernya bisa kita buka untuk sementara. Halo Sobat Karantina, selamat datang di K-pop Karantina Priok Podcast, etalase karantina pertanian Indonesia. Sudah bergabung bersama kami di sini, di ruangan ini, dengan Bapak Kepala Karantina Pertanian Tanjung Priok, Bapak Hasrul SPMP. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Terlihat Pak sehatnya, hari ini Bapak kelihatan berseri-seri dari hari biasanya. Iya, karena saya gembira karena hari ini diajak podcast. Wah, ini memang hari yang kita tunggu-tunggu ya Pak. Iya. Mungkin sebelum kita mulai, Bapak bisa menyapa teman-teman sobat karantina yang di luar sana. Buat sahabat-sahabat karantina yang ada di luar sana, pertama saya pengen bahwa podcast ini nanti bisa memberi manfaat buat kawan-kawan semua. Tentunya harapan kita bahwa suatu waktu kawan-kawan bisa memberikan banyak informasi pada kami sehingga kami juga bisa melakukan sesuatu yang mungkin bermanfaat buat orang lain. Amin. Wah, luar biasa. Bapak, memang ini adalah podcast Karantina Pertanian Tanjung Priok yang pertama. Perdana ya? Yang perdana. Iya. Jadi memang bukan kita yang pertama, tapi kita adalah salah satu dari 3 UPT yang dari 52 UPT yang memulai program podcast ini. Kira-kira ke depan harapan Bapak apa dengan podcast ini, Pak? Podcast ini nanti bisa memberi manfaat buat kawan-kawan semua. Tentunya harapan kita bahwa suatu waktu kawan-kawan bisa memberikan informasi pada masyarakat. Kemudian kita harapkan bahwa nanti kita juga banyak nanti mendapatkan informasi dari masyarakat. Jadi ada imbal balik. Karena walaupun begitu kan, walaupun selama ini kita sudah menggunakan beberapa media sosial ataupun dengan media teman-teman yang lain yang di luar sana, baik TV maupun media cetak, tapi tentunya kita lebih pengen bahwa ini kita bisa lebih komunikatif. Bahkan suatu waktu nanti kita akan tampil secara live dan mungkin bisa berkomunikasi langsung dengan mereka, mungkin ada tanya jawab, sehingga semua informasi-informasi semua menjadi transparan, semua menjadi terbuka, dan masyarakat bisa memanfaatkan ini sebagai sesuatu yang kira-kira akan bisa mendapatkan informasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan perkarantinaan. Luar biasa. Bapak, saya tergelitik ini Pak. Dengan tagline yang kita angkat, yaitu etalase karantina pertanian Indonesia. Iya. Mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana karantina Priok ini bisa terwujudnya menjadi etalase karantina pertanian Indonesia. Kalau kita cerita bagaimana kita mewujudkan, semua kembali dari kita juga kan sebenarnya. Bapak. Bagaimana kita membuat program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa sampai kepada kita pada tujuan. Bagaimana kita mencapai tujuan itu adalah dengan beberapa program. Nah, memang awalnya selalu kita ketika ingin sampai pada satu tujuan adalah yang kita harus perbaiki adalah bagaimana sumber daya kita ini kita selalu lebih unggul. Wow. Itu pasti harus ada punya SDM yang unggul, yang punya kompetensi untuk melakukan sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan. Tapi tujuan itu tentu kita harus tahu dulu kita mau arahnya kemana, karena kan nggak selalu terus kemudian kita mau tujuan mau kemana, ini harus tahu dulu tujuannya. Nah, kemudian yang kedua kan sekarang ini di dunia perdagangan ataupun di luar sana kan lebih banyak sekarang menggunakan IT, sampai perdagangan online pun sudah ramai. Nah, tentu kita perlu juga peralatan yang sudah modern, lebih canggih, sesuai dengan kebutuhan kekinian. Karena dengan peralatan yang lama, kita akan membutuhkan di waktu yang lama, karena teknologi ini kan berkembang. Nah, oleh karena itu maka kita perlu itu semua lakukan.
Nah, yang ketiga bahwa ada beberapa memang kebijakan dan regulasi yang mungkin perlu nanti suatu waktu kita usulkan untuk dilakukan perubahan-perubahan seperlunya, karena mengingat lagi di saat pandemi. Di pandemi ini kan situasinya sangat berbeda jauh dengan keadaan yang normal. Oleh karena itu maka kita harus mengusulkan, karena itu bukan menjadi ranah kita, maka kita usulkan mungkin ke Badan Karantina untuk bagaimana melakukan perubahan-perubahan sehingga kita sebagai bangsa Indonesia ini tidak juga kemudian menjadi tempat yang selalu tertinggal dalam hal untuk perdagangan, terutama komoditas pertanian. Nah, kemudian yang lain lagi bahwa pengawasan di tingkat pengawasan kita, terutama berkaitan dengan pengawasan lalu lintas media pembawa ini kan, itu kan perlu untuk kita lakukan sedikit pengawasan yang lebih ketat, karena kelihatannya kita diperhadapkan pada dua persoalan besar, bahwa satu, bahwa kita harus berlaku sebagai alat pelindung negara dalam hal ini perlindungan sumber daya alam hayati. Yang kedua, kemudian kita harus meningkatkan devisa negara, terus kemudian bisa memberi dengan ekspor yang banyak. Tentunya nanti kita harapkan bahwa petani pun merasakan. Jadi 4 hal inilah yang kita coba untuk kita jadikan landasan kita untuk berjalan menuju kepada tujuan kita, yaitu tujuan kita kan sebenarnya kita ingin masuk bahwa suatu waktu bahwa pertanian ini bisa menjadi sumber pendapatan negara yang bagus. Tapi kalau kita tanya apa sih visi BPKP Tanjung Priok, visi kita dari etalase karantina pertanian Indonesia. Kenapa kita pilih itu? Karena kita pengen menjadi sesuatu yang berbeda dari PT lain, karena kita berada di ibu kota, sehingga kita perlu untuk memberikan paling tidak gambaran kepada kawan-kawan di sana bahwa inilah sebenarnya sesungguhnya menjadi tolak ukur kita di dalam melaksanakan tugas-tugas di perkarantina, baik itu berkaitan dengan profesionalisme pegawai, kemudian dengan apalagi kita berhubungan dengan ekspor segala macam, seperti itulah kira-kira. Sederhana terlihatnya Pak, tapi sepertinya Bapak akan bekerja keras untuk mewujudkan ini semua. Semangat dari saya Pak. Sebenarnya kerjanya nggak terlalu sulit, yang penting kan kita kompak, itu kuncinya. Itu kunci Pak, kekompakan adalah kunci. Iya. Luar biasa. Karena begini, saya sudah yakin bahwa di Tanjung Priok itu kan sebenarnya kita punya tenaga-tenaga yang sudah cukup baik. Cuma memang ya kita perlu lagi kira-kira 2 langkah untuk menjadi yang terbaik. Makanya sekarang kita juga punya program bagaimana melakukan pembinaan para pegawai, kemudian meningkatkan kapasitas dia sebagai seorang karantinawan atau karantinawati. Itu aja sebenarnya. Kalau itu kita bisa sampai kita bisa sukseskan, pasti kita bisa sukses. Dalam rangka mewujudkan, meningkatkan kompetisi pegawai, meningkatkan sarana dan prasarana dan berbagai hal yang mendukung untuk menjadikan kita etalase. Kira-kira yang sudah yang langkah pertama yang Bapak lakukan apa Pak? Nah, kita kan sudah menyusun semua kegiatan-kegiatan yang kita akan laksanakan dalam beberapa bulan ke depan, karena kita kan baru memulai kemarin mulai Maret. Ya. Mulai Maret kita menyusun lagi kira-kira apa sih menjadi persoalan apa yang kita capai. Nah, sisa waktu ini kita manfaatkan, paling tidak kita bisa beberapa hal yang bisa kita lakukan. Misalkan sarana prasarana kita sudah mulai mengisi dengan sarana prasarana yang kira-kira cukup canggih lah. Ya. Itu zaman sekarang. Sudah cukup kekinian gitu ya Pak. Bagus lah. Ya kalau kekinian kan itu relatif, cuma kan yang penting bisa cepat. Cepat melakukan deteksi. Kemudian pegawai juga sudah mulai berpikir bahwa ada hal-hal lain yang lebih penting. Jangan utamakan bahwa seorang karantinawan adalah aparatur yang bisa melindungi negeri. Itu yang kita selalu tanamkan. Nah kemudian lain itu kita kan nanti ke depan kita akan melakukan bimbingan teknis, kemudian pelatihan, magang dan lain-lain. Itu semuanya untuk memberikan penyegaran pada mereka. Bukan mereka nggak tahu, cuma perlu ada penyegaran, karena
ilmu terus berkembang. Ilmu terus berkembang. Nah, kemudian harus seperti itu. Karena kalau tidak begitu, kapan kita bisa maju? Nah, itu yang kita harapkan ke depan. Dengan podcast ini ada ya. Salah satu bagian dari untuk kita mulai podcast, ya tentunya nanti kita kan akan dapat input nanti dari luar. Dari mana? Iya. Ini karantina masih butuh ini, waktunya masih lama, ini segala macam. Itu nanti kita tidak lanjut semua. Caranya ya itulah yang kita sampaikan tadi. Wah Bapak tadi luar biasa banget, mind blowing banget buat saya semua penjelasan Bapak. Semoga harapannya pegawai-pegawai, seluruh pegawai yang ada di Tanjung Priuk bisa mendukung program-program dan gerakan-gerakan Bapak ya. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Apa harapan-harapan Bapak setelah podcast perdana ini? Saya yakin setelah ini akan kami datangkan narasumber-narasumber baik dari internal karantina pertanian Tanjung Priuk atau bisa saja Pak beberapa kepala-kepala instansi terkait di pelabuhan. Harusnya begitu. Jadi kepengennya kita itu kan sebenarnya informasi yang cuma satu ini aja dari karantina aja nggak bisa. Kita aja yang lain berbicara tentang bagaimana, katakanlah antara cara tentang ekspor, bagaimana tentang perlindungan. Karena perlindungan itu sendiri sebenarnya bukan cuma ranahnya karantina. Karantina itu kan cuma ada di pintu masuk dengan yang pintu keluar. Kalau lebihnya ya bisa pokoknya kita undang dari Kementerian Pertanian atau dari mana. Mungkin ada dari lembaga penelitian atau dari perguruan tinggi. Silakan aja. Saya kira lebih bagus. Karena kita terus akan berkembang dan memberikan informasi yang terbaik lah buat masyarakat. Ya. Sesuai dengan tujuan podcast kita ya Pak, akan membuka jendela informasi bagi sobat karantina yang di luar sana untuk mendapatkan informasi. Tapi tunggu dulu. Tadi ada program saya. Itu sebenarnya bukan program saya. Apa, jadi Pak? ini programnya program semua kita. Kita kan udah sepakat bahwa kita punya program seperti ini, kita punya tujuan seperti ini. Itu program bersama, bukan program saya. Iya. Saya kan dikomandoi oleh Bapak. Ya, nakodahnya lah saya. Nakodanya Bapak. Nakodahin aja. Iya. Kerjanya kan perannya sama semua. Wow, luar biasa. Di podcast perdana ini saya aja sudah mendapatkan beberapa pencerahan. Terima kasih sekali lagi Bapak Kepala Balai. Iya. Baik, sobat karantina, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Kepala Balai. Ya. Mungkin akan kita undang di sesi-sesi yang selanjutnya Pak ya. Silakan. Saya juga sangat mendukung ini. Lebih kalau bisa tampil tiap minggu enggak apa-apa. Waduh. Minggu 3 kali. Oke. Baik, sobat karantina, itu tadi pembicaraan singkat kita bersama Kepala Karantina Pertanian Tanjung Priuk Bapak Hasrul SPMP. Saat sesi kali ini kita sudahi dulu. Karantina Pertanian Tanjung Priuk, jaga negeri, jaga biodiversity, profesional, tangguh, dan